Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fransela Dwi Oktaviasari dengan NPM 22755095. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian laporan keuangan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 atau PSAK 1, yaitu tentang penyajian laporan keuangan. Nah, jadi laporan keuangan itu adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Kemudian kinerja keuangan diwakili oleh laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Sementara posisi keuangan itu diwakili oleh laporan posisi keuangan. Terus ada manajemen entitas ini bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas. Tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan di dalam membuat keputusan ekonomi. Nah, jadi tujuan akhir dari laporan keuangan, kita menyajikan laporan keuangan itu untuk menginformasikan digunakan dalam rangka waktu pengambilan keputusan ekonomi. Dan ada juga beberapa pengguna laporan keuangan, misalkan investor, kreditor, pemerintah, kemudian karyawan, kemudian masyarakat. Yang paling berkepentingan yaitu adalah manajemen perusahaan. Jadi berdasarkan PSAK 1, maka PSAK 1 itu mengatur laporan keuangan yang wajib dibuat oleh perusahaan yang listing di bursa. Kalau perusahaan yang terdaftar di bursa ini kalau perusahaan yang terdaftar di bursa ini menyajikan laporan keuangan, kapan dia harus menyajikan laporan keuangan itu? Tentunya diatur oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Biasanya perusahaan yang terdaftar di bursa ini setiap triwulan harus menerbitkan laporan keuangannya kepada publik. Jadi, setiap akhir Maret diterbitkan laporan keuangan walaupun tidak diaudit. Baik, di sini kita lanjut ke karakteristik umum laporan keuangan. Dari penyajian secara wajar dan keputusan terhadap SAK, ada 3 jenis, yaitu yang pertama adalah entitas yang laporan keuangan telah patuh pada SAK, membuat pernyataan eksplisit kepatuhan kepada SAK. Nah, yang kedua ini adalah entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi yang tidak tepat, baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Nah, yang ketiga ini adalah dalam keadaan yang sangat jarang. Di sini sudah jelas ya, kalau dalam keadaan yang sangat jarang berarti tidak selalu gitu. Nah, di sini ada dalam keadaan yang sangat jarang ketika manajemen menyimpulkan bahwa keputusan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah. Entitas memberikan pengungkapan. Di sini ada lagi dalam penyusunan laporan keuangan manajemen, membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Entitas menyusun laporan keuangan atas dasar
akrual, kecuali laporan arus kas ya. Kalau laporan arus kas itu berarti dia tidak menyusun laporan keuangan dasar akrual. Nah, untuk entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa kecuali tidak material. Nah, berarti di sini sangat jelas kalau secara material itu berarti secara terpisah atau kelas pos berupa material ini tidak digabung gitu, kecuali yang material baru bergabung gitu, tidak berpisah-pisah. Dan di sini ada lagi saling hapus atau aset dan liabilitas beban dan pendapatan. Tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Kalau diizinkan baru dilakukannya saling hapus. Kalau tidak diizinkan baru tidak bisa dihapus gitu. Kurang lebih gitulah penjelasannya. Terus ada referensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, harus diberikan atau harus diberikan pengungkapan. Ini kalau lebih pendek dari 1 tahun. Ini kalau lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun ya, berarti harus diberikan pengungkapan. Kalau ya sih sama aja. Berarti penyajian dan selanjutnya penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan data, operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh satu PSAK. Nah, di sini berarti operasi entitas perubahan tersebut harus disyaratkan oleh suatu PSAK. Terus ada laporan posisi keuangan. Nah, dari informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Terus ada penyajian dalam line sendiri atau dalam note tergantung dari materialitas informasi tersebut. Nah, dari penyajian line tersendiri kan tergantung dari materialitas informasi tersebut tuh. Terus ada proses tambahan, judul subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Terus ada penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek. Dalam jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan tidak diandalkan, maka digunakan urutan likuiditas gitu. Terus ada pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Berarti secara tidak langsung pajak tangguhan ini boleh diklasifikasikan sebagai jangka panjang gitu, karena sebagai jangka pendeknya tadi tidak bisa. Nah, seterusnya ada pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasi atau penggunaan aset, penyelesaian kewajiban atau liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Terus ada pengungkapan dalam laporan keuangannya itu atau CALK, subklasifikasi yang disajikan sesuai operasi entitas. Terus informasi modal dan cadangan diungkapkan dalam posisi keuangan, perubahan ekuitas atau CLK. Terus ada modal bukan saham, menyajikan komponen likuiditas setiap kategori. Nah gitu, sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.